Soal Pak Tom ini, jelang vonis tuntutan 7 tahun ini, piye Pak? Too much jadi berlebihan atau gimana? Kita bicara nggak usah ragu-ragu ya. Ini jelas kasus Pak Tong ini ada pesanannya. Ini kan masih ada perjalanan sampai 2029. Ya semua kan ingin tetap bersih-bersih diri kan. Fakta-fakta apa atau pemikiran apa atau temuan apa yang kemudian Pak Ugro bisa menyatakan bahwa iki kriminalisasi gitu. Sidangnya Pak Tom itu saya lihat sama dengan sidang kasus pengadilan tata usaha negara. Kalau JPU udah nanya lagi yang salah, kita geleng-geleng kepala, kok bisa begini gitu aja. Itu tadi analisis secara hukum. Kalau secara politik kan kalau 7 tahun bebasnya 2031 kan, nggak 2029. Ya dilihat aja mungkin presiden ke-7 siapa mungkin aja. Sahabat Kompas.com, bertemu lagi bersama saya Tatang Gurito. Saya Vittorio. Di acara kelas web Kompas.com Gaspol, ngobrol gas pasti napol. Mantap. Hari ini mendatangkan tokoh senior, wes. Ini tokoh senior yang juga kayaknya ngomong yang ngeri. Tapi jurang gitu. Kok berani ya? Iya. Siapa Tang? Ex Wakapolri Pak Ugro Seno. Respect. Komjen Purnawirawan. Ya tuh Pak, bener tuh Pak Komjen tuh Pak. Iya, Komjen, Komisaris Jenderal. Bintang 2. Bintang 2. 3. Nah, bintang 3. Iya. Oh, 3. Kalau Kompolnas kan melatih 1. Melatih 1. Kompolnas loh. Ini dulu mau jadi Kapolri, enggak ya Pak? Nanggung toh Pak? Oh enggak nanggung Pak, dulu Pak, tinggal dikit lagi. Iya Pak Ugro, sehat Pak? Sehat, alhamdulillah Mas Tatang. Kayaknya beberapa bulan belakangan memang aktif terus ini, jadi narasumber kemana-mana. Iya. Ya, lebih bagus narasumber daripada sumber nara kita ya. Itu. Pak ini Pak Ugro ini cocok, emang satir sengaja. terus ini. Nggak ada ngerem-ngeremnya kan? Nggak ada ngerem-ngerem ya. Nah, sahabat Kompas.com, kita mau membahas bersama Pak Ugro. Pak Ugro ini juga sempat bergabung dengan Timnas Amin, Anies Mohaimin 2024 dan salah satu sahabat Pak Ugro atau adik-adikan ya. Tom Lembong ini kan juga lagi rame nih Pak. Persoalan Pak Tom ini kan memang kayaknya pelurunya Pak Tom ini nggak habis-habis ini. Bener. Ya, Terakhir kan beliau bilang ya kita diajarin tahanan muslim, yes. kita tawakal aja. Ya, kayaknya udah siap mentalnya walaupun selama persidangan memang kayak Pak Tom ini juga pelurunya tembakannya kemana-mana ini Pak. Pak Tom ini kan menyampaikan selalu narasinya itu adalah bahwa dalam proses-proses ini kok kayaknya Pak Tom itu merasa dikriminalisasi. Yang cukup keras itu kan kemarin kalau nggak salah waktu pledoi ya Pak. Atau apa itu Pak Tom menyampaikan bahwa memang beliau merasa bahwa sudah ada ancaman sehingga sprindik soal perkara ini itu dikeluarkan 2023 di mana Oktober 2023 di mana itu sudah dalam proses kampanye Pilpres itu kan Pak. Tapi Pak Ugro memang melihat bahwa ada kriminalisasi Pak dalam prosesnya Pak Tom Lembong ini. Ya, sejak awal saya udah katakan bahwa kasus Pak Tom Lembong ini bukan kasus pidana korupsi. Jadi pasal 3 ya, karena beliau sedang menjabat waktu itu yang dituduhkan, walaupun beliau setelah pensiun, berarti tidak pidana korupsi itu dikaitkan pada saat beliau menjabat sebagai menteri kan. Berarti kan diduga bisa memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi dengan fasilitas jabatannya lah, ya kan, yang merugikan keuangan atau perekonomian negara. Nah, unsur itu tidak ditemukan. Nah, pada saat pihak kejaksaan mengatakan tidak perlu aliran dana, nah, saya ngomong keras. Kok tidak perlu aliran dana? Yang perlu aliran apa? Aliran kebatinan. Penegak hukum, penegak hukum harus tegas jelas itu. Makanya saya bilang, saya koreksi gitu loh. Saya koreksi supaya ke depan nanti jangan sampai ada hal-hal seperti itu yang memutarbalikkan fakta, sehingga kalau dikaitkan dengan pejabat negara membuat kebijakan kemudian bisa diartikan korupsi kalau itu memberikan keuntungan kepada pihak lain walaupun tidak menguntungkan pihak sendiri. Ya, sering dikatakan orang juga, kok tidak menguntungkan diri sendiri, menguntungkan pihak lain, kan aneh. Mens reanya niat korupsi itu pasti kan ada sesuatu yang pasti ingin didapatkan gitu. Bukan sebagai dewa penyelamat terus ngasih orang lain terus dirinya miskin, kan enggak seperti itu. Nah, di Pak Tom ini enggak saya temukan sampai terakhir ini persidangan menjelang vonis nanti enggak saya temukan seperti itu. Jadi ya memang kriminalisasi ini adalah penyakit yang harus saya hadapi dan kalau perlu kita suntik mati kriminalisasi ini. Ya, pengkriminal orang ini harus disuntik mati gitu loh. Jangan yang
dikriminalkan kemudian dihukum mati seperti kasus di Sulawesi Tengah yang terpidana mati Tibo CS ya, Domingos dan Marinus itu ya, saya bongkar itu kriminalisasi murni, dipaksakan saya tolak waktu itu permintaan jaksa untuk eksekusi seperti itu. Pak, tapi kan ketika kita bicara bahwa memang ini ada dugaan atau mungkin keyakinan bahwa ini kriminalisasi, ini kan sama aja menganggap bahwa aparat penegak hukum kita itu nggak netral gitu, Pak. Kalau kita bicara nggak usah ragu-ragu ya, ini jelas kasus Pak Tong ini ada pesanannya. Oke. Pesanannya, jadi saya pernah dialog dengan pejabat komisioner KPK waktu sebelum saya pensiun lah. KPK? Ya, KPK saya salut KPK waktu itu ada kegiatan penelitian sebelum penyelidikan. Jadi sebelum penyelidikan ada penelitian dulu dan itu tidak menyentuh sasaran atau objek. Oh, oke. Ya, makanya dibutuhkan kepintaran gitu kan seperti itu. Tapi sekarang itu udah hilang di KPK, makanya pakai OTT terus itu. Itu jadi watermarknya itu OTT. Itu OTT itu saya lihat juga bukan OTT yang baru, itu OTT model penangkapan judi waktu tahun 80-an atau 90-an saya kasat cerita itu ya seperti itu modelnya. Bukan model baru lah seperti itu. Sebenarnya. Dalam kasus Pak Tom ini tadi Pak Ugro mengatakan bahwa ini pesanan tuh maksudnya apa? Gimana tuh Pak? Apakah memang akhirnya aparat penegak hukum kita, katakanlah dalam kasus ini kan Kejaksaan Agung tuh Pak. Akhirnya memang menerima pesanan dari pihak tertentu atau rezim kekuasaan waktu itu, karena Pak Tom kan menyampaikan sebenarnya secara gamblang bahwa dia merasa bahwa mulai disasar karena dia bergabung dengan oposisi waktu itu. Ya sejak awal kita kasat mata lihatlah model-model penyidikan sekarang kan undangan klarifikasi. Undangan klarifikasi diatur di KUHP, nggak diatur hukum acara pidana. Ya, itu yang jadi penyakit sekarang adalah undangan klarifikasi dalam penyelidikan. Jadi KPK seharusnya satu tingkat lebih tinggi dari penyidik Polri atau penyidik kejaksaan. Tapi kalau kejaksaan menyatakan dia sebagai penyidik lebih tinggi dari Polri, nggak mungkin, karena sesuai dengan pasal 284 dari KUHP itu ya jaksa kembalikan sebagai penuntut. Tapi kalau sekarang jaksa jadi sebagai penyidik, ya faktanya di persidangan Pak Tom atau Pak Tom sekarang ya, atau Pak Hasto sekarang lah, ya kan? Kalau di Pak Tom kan penyidiknya jaksa, penuntutnya jaksa, cuma hakimnya bukan jaksa itu aja. Iya, cuma hakimnya doang. Jadi check and balance-nya kurang. Sama dengan Pak Hasto, penyidiknya KPK, penuntutnya jaksa KPK, hakimnya hakim KPK, lebih gila lagi tuh. Situ. Jadi, saksinya juga orang KPK bisa jadi saksi tuh, aku kayaknya baru ngerti itu. Artinya ketika dalam penanganan kasus tuh APH-nya itu berat di satu sisi aja, ini adalah gejala indikasi yang jelas banget kalau ini kriminalisasi gitu. Saya justru ikuti sidangnya Pak Tom juga. Sidangnya Pak Tom itu saya lihat sama dengan sidang kasus pengadilan tata usaha negara. Kayak PT UN. Bukan korupsi. Oh, bukan korupsi. Yang ditanya staf-staf di kantor kementerian, bagaimana proses pengajuan persyaratan importasi gula kristal mentah. Loh, itu di Google aja bisa dicari, kenapa dijadikan fakta sidang? Terus pertanyaan kedua, bagaimana kalau pengajuan itu tidak lengkap? Ya sistem aja pasti menolak. Jadi kan tidak siap dengan pertanyaan. Jadi saya ketawa aja. Jadi wah ini ya lebih bagus kalau kita lihat, kita menyanyi dengerin suara anak-anak lebih enak daripada dengerin anak ngomong salah-salah gitu loh. Nah, saya nggak terlalu ngikuti lagi sidangnya, pasti selama sidang pertanyaan sekitar itu aja. Pak Ugro, tapi kalau misalnya kita menukik lebih dalam nih, tadi Pak Ugro bilang ini ada pesanannya, otomatis kan ada yang memesan dan ada yang menerima pesanan. Ya. Siapa Pak Ugro? Ya jelas kaitannya ada sebab akibat. Kenapa sampai Pak Tom ini diproses untuk kaitan dengan impor gula kristal mentah, ya kan? Semua menteri di situ melaksanakan seperti itu. Saya pernah menghadap Pak Enggar Tiasto dulu ya sama, diberitakan sama. Kalau Pak Enggar dulu mungkin diperiksa sebagai tersangka, saya mungkin jadi saksi juga diperiksa kejaksaan. Jadi sebenarnya salah apa Pak Tom ini? Nggak ada salahnya. Oh, jadi teringat ini tidak ada visi misi. Oh iya kan sempat ada itu kan Pak. Tidak ada visi misi menteri, yang ada visi misi presiden gitu kan, waktu ya itu zaman itu. Ya. Kurang lebih konstruksinya begitu kan Pak. Ya orang dekat menteri pembantu presiden. Ya. Apa yang dilakukan menteri kan pasti dilaporkan ke presiden. Ya, dan Pak Tom juga menyatakan bahwa urusan impor itu kan atas perintah Pak Jokowi waktu itu betul. gitu. Jadi ya
presiden itu harus bertanggung jawab kalau misalnya ada menteri yang salah itu kebijakannya harus bertanggung jawab kan. Dulu sama dengan waktu zaman Covid, ya kan, tidak bisa diproses tindak pidana korupsi dalam rangka pengadaan misalnya masker atau vaksin dan sebagainya kan untuk gerak cepat menghadapi kondisi waktu pandemi Covid itu waktu itu kan. Tapi itu kan temporari seperti itu. Nah kalau masalah impor ini kan menteri mana yang tidak melaksanakan impor gula kristal mentah seperti itu. Jadi yang pesan jelas ya, yang tahu permasalahan di situ, nggak mungkin petani tebu di Gorontalo atau di mana di Malang kan nggak mungkin, pasti kan yang lebih atas dari beliau yang bisa mesen seperti itu. Yang lebih atas dari Pak Tom. Ya yang lebih atas, ya. Yang memesan. Tapi Pak Ugrudi kan apa Pak? Kan pasti udah paham lah Pak bahwa kok kayaknya ini kriminalisasi ini enggak. Dalam kasus Pak Tom itu titik apa yang kemudian Pak Ugro enggak ini kriminalisasi ini? Fakta-fakta apa atau pemikiran apa atau temuan apa yang kemudian Pak Ugro bisa menyatakan bahwa ini kriminalisasi gitu? Ya ini kan kaitannya dengan Pilpres 2024, nggak bisa ditutup dari situ, ya kan? Ya sekarang kalau orang-orang pintar semua dikriminalisasi, apa kita mau kembali seperti negara di Myanmar sana? Keterbukaan, kemerdekaan, kebebasan berpendapat. Ya kan, kalau dipasung dengan hukum seperti ini kan berat nanti. Lama-lama Indonesia ini akan ditinggalkan. Semua orang-orang pintar akan kerja mungkin di Iran sana, di Irak. Mungkin ada yang ahli bikin rudal di sana, tapi hanya kerja di Iran bikin rudal sijil sana. Padahal kalau dia di Indonesia bisa bikin rudal juga gila. Nah, seperti itu. Jadi ya seharusnya kampanye pemilu itu dijadikan ajang untuk adu konsep. Jadi jangan harap kalau orang bisa punya konsep bagus itu tidak dikriminalisasi. Pak Anies Mbak, apa kaitan dengan Formula E? Tapi dibikin undangan klarifikasi. Suratnya undangan klarifikasi, tapi begitu Pak Anies masuk ke KPK diambil pada masuk KPK itu. Ya kan? Makanya saya kembali berpikir kembalikan rohnya KUHAP ini kepada para aparat penegak hukum lah. Yang tidak diatur dalam KUHAP jangan dilakukan. Gitu loh. Berarti artinya pemanggilan klarifikasi itu sebenarnya nggak ada ya? Nggak ada. Improve sendiri aja itu. Jadi, dan itu adalah indikasi awal bahwa seseorang akan dikriminalisasi biasanya. Iya. Diawali dengan klarifikasi itu. Betul. Jadi gini, saya nggak tahu di polisi misalnya awal nih ada laporan polisi. Ya. Sekarang di reserse saya lihat ada pendumas. Apa sih bahasanya pendumas itu apa? Apa bedanya Dumas dengan laporan polisi? Zaman dulu nggak. Kalau Dumas itu laporan masyarakat tentang perilaku polisi, misalnya kaitan polisi melakukan tindakan yang tidak profesional ya. Tapi kalau namanya berkaitan dengan tindak pidana, lapor resmi ke polisi sebagai alat negara penegak hukum, pelindung, pengayom, pelayan dan pemelihara Kamtibmas nih, itu laporan polisi. Di luar negeri namanya police report. LP. Bukan pendumas bahasa Inggrisnya Bang, saya harus cari ramus dulu ya. Itu kearifan lokal. Tapi di KPK namanya laporan kejadian. Gitu loh. Laporan polisi itu bukan laporan miliknya polisi Republik Indonesia sendiri, bukan. Polisi sebagai organ, polisi sebagai institusi, lain lagi. Polisi sebagai tugas polisi di situ. Misalnya di Polisi Pamung Praja, namanya laporan apa? Laporan Praja atau laporan Pamong itu kan ya laporan polisi. Nggak bisa. Jadi laporan yang dilaporkan kaitan dengan dugaan pidana atau pelanggaran peraturan daerah dan sebagainya itu dibuat saja resminya laporan polisi. Jaksa juga sama kalau mau bikin ya laporan polisi. Itu disamakan dulu. Mudah-mudahan KUHAP yang baru nanti mengatur mengakomodasi itu. Jadi nggak usah setelah ada ini sekarang ada LI lagi. Ya, LI itu apa? Laporan informasi. Nah, yang berat membuat LI siapa? Intel. Iya. Penegak hukum pidana nggak bisa bikin LI, nggak bisa. Itu ranahnya intelijen. Intel jangan diambil lagi sama reserse lagi. Nanti akhirnya kembali zaman Polri tahun berapa? Tahun 80-an ya. Ada asisten res Intel mau digabung lagi. Kabar reskrim Intel gitu. Juga. Kalau mau digabung ya silakan nggak apa-apa. Tapi kayaknya kok malah jadi mundur gitu ya Pak ya. Tapi jaksa kan masih ada jam Intel, jam Bidum, jam Bitsus gitu kan. Ada jam Mas. Nah, cukup. Pak Ugro, tapi kalau kita kembali misalnya bahas soal kriminalisasi dan itu kaitannya dengan Pak Tom yang bergabung ke Timnas Amin, harusnya kan nggak Pak Tom doang yang disasar. Apakah memang ancaman kriminalisasi ini juga dirasakan oleh anggota Timnas Amin yang lain dan kayak apa Pak Tom? Mungkin bisa di-spill itu.
kalau memang ada? Ya kalau jelas di era 2014 sampai 2024 ini kan kalau bisa orang-orang pinter jangan muncul lah. Orang-orang apa jangan muncul? Yang pinter, Orang-orang pintar. yang pandai, yang berilmu jangan muncul lah. Itu dari 2014 sampai 2024 Iya, itu Pak. betul. Ada situasi itu yang Pak Guru lihat. Ya sekarang contoh nih ya, presiden menunjuk misalnya katakanlah Kapolri sendiri, nggak bisa. Presiden tuh memang kepala negara bertanggung jawab pada Polri, tapi sebagai kepala pemerintah jangan. Kalau kepala pemerintah salah, diperiksa sama polisi. Iya. Oh, harusnya gitu ya. Ya, Satya Prabu itu setia kepada negara dan pimpinannya. Bukan disebut setia kepada pemerintah dan pimpinan pemerintah, bukan. Setia kepada negara dan pimpinan negara. Nah, kepala negara itu kan banyak yang harus ditandatangani, tapi bukan berarti harus tunduk kepada kepala pemerintah atau perdana menteri lah ya kalau di luar negeri ya. Gitu. Ya, tapi kita Nah, ini presiden, kepala negara, kepala pemerintah juga Nah, itu ya yang Pak. susah Itu gimana membedakan, tuh? ya kan? Pas keluar kamar kepala negara, pas masuk kamar kepala pemerintah kan susah. Iya. Seperti itu. Jadi ya kita harus berani menempatkan siapa di mana berbuat apa itu harus jelas seperti itu aja. Tapi ancaman-ancaman itu kan gini Pak, kalau dalam proses kemarin Pilpres yang aku ingat itu kan memang tudingan kriminalisasi, ancaman-ancaman pada Timnas Amin itu kan bukan baru pertama Bukan kali sekali dua terjadi, kali lah. sekali dua kali, tapi memang selalu disampaikan baik Pak Anies, kemudian Caimin juga sempat kan itu KPK, terus kemudian teman-teman lain di dalam. Seril apa Pak memang ancaman itu waktu itu terjadi, dan apakah hari ini ancaman-ancaman itu mungkin aja masih akan terjadi? Karena kalau kita lihat Pak Tom kan juga udah kelar kok, tapi Pilpres, masih sudah membayangi kalah, gitu. tapi kok tiba-tiba masih gitu, masih terjadi. Ini kan masih ada perjalanan sampai 2029. Ya, semua kan ingin tetap bersih-bersih diri kan. Membersihkan diri, bersih-bersih diri. Jadi berani mengganggu perjalanan 2029 ya kenapa harus takut dengan bicara benar, berpikir yang benar sebagainya. Kita kan harus tetap berubah, maju ke depan, nggak usah lihat ke belakang. Oke lah, tinggalkan yang masa lalu. Pak Ugro melihat bahwa proses serangan-serangan menggunakan hukum ini tadi atau kriminalisasi ini bakal masih tetap berjalan sampai 2029 nanti, ketika memang teman-teman ini akan terus menjadi oposisi gitu. Ya seharusnya ya presiden harus tegas memberikan arahan, ya kan? Jangan ragu-ragu lagi. Seperti contoh gini, dulu mengapa Menko tuh Menko Polkam, sekarang kenapa Polhukam, ya kan? Tapi sekarang udah Menko Polkam lagi kan? Ya. Menko Polkam. Iya. Tapi Yang sempat bagus Menko ya. Polhukam. Iya. Seharusnya yang bagus ya Menko Polkam, jangan Polhukam. Hukum Hunya dibawa hilang, ke politik dibawa ke hukum, susah nanti. Jangan jadikan satu dengan hukumnya, pisahkan. Nggak bisa, itu kan kayak politik dan hukum itu kan seperti air dan minyak, nggak bisa jadi satu. Sekarang kan hukum sendiri tuh. Ya. Pak Ugro kan sekarang hukum sendiri, Menkonya Pak Yusril. Ya. Artinya itu sign yang bagus gitu. Iya, jadi kalau dulu Polhukam kan begitu dipanggil, ini adaran, ini orang politik yang macam-macam nih berbeda suara bisa nggak dihukum gitu, supaya aman ya. Polhukam itu kan gitu, orang-orang politik bisa dihukum supaya aman, ya kan gitu. Nah, kalau udah dikeluarkan lebih bagus Polkam. Oke. Iya. Pak, aku pengen tahu ini Pak soal Pak Tom ini. Jelang vonis ini, atau gini dulu Pak, tuntutan 7 tahun. Pak Ugro melihatnya ini gimana dengan fakta-fakta persidangan yang bahkan kemarin kan jaksa mengakui bahwa tidak menguntungkan Tom Lembong gitu, tapi menguntungkan pihak lain. Tuntutan 7 tahun ini piye Pak? Too much, jadi berlebihan atau gimana? Saya kasusnya nggak jelas, ya kan? Nggak ada barang bukti, alat buktinya juga keterangan saksi hanya dari staf-staf, ya kan? Nah, saya lihat ancaman pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 itu range-nya tuh diambil tengah-tengah loh ya, antara minimal sama maksimal itu antara 7-8 tahun. Ya itu tuntutan yang kira-kira kalau ditanya sama pihak sana, ya kita sudah maksimal nuntut, tapi karena alat bukti kurang ya kita kurangi dari maksimal. Alibinya gitu. Ya, ini analisa aja loh ya. Ya. Tapi yang satu lagi, wah kan ini juga karena ada pesanan kan nggak mungkin sampai maksimal, jadi udah di tengah-tengah aja gitu loh. Jadi sekarang tergantung hakim nanti. Kalau saya melihat
hakimnya juga ada pesan lagi ya saya nggak tahu. Ya kan? Tapi kalau hakimnya masih berketuhanan yang Maha Esa, berperi kemanusiaan, dasar Pancasila itulah. Iya. Harusnya bebas murni. Hmm. Onslah saja nggak bisa, harus presprak. Bebas murni maksudnya harusnya. Bukan saya mendahului hakim ya. Ya. Tapi saya baca setiap kali fakta persidangan diungkapkan oleh para saksi itu kita kadang-kadang nunduk, oh begitu ya. Tapi kalau JPU udah nanya lagi yang salah, kita geleng-geleng kepala, kok bisa begini gitu aja. Itu tadi analisis secara hukum. Kalau secara politik kan kalau 7 tahun bebasnya 2031 kan, nggak 2029. Jadi nggak gangguin ya. Ya sama lah. Zaman 7 tahun itu dasarnya apa? Kok bisa disamakan dengan Pak Hasto 7 tahun ya? Nah, berarti kan yang pesen sama nih. Itu jangan-jangan ya Pak ya. Di balik angka 7 itu ya. Iya. Oke. Simbol. Jadi Kok suka gitu ya sama simbol nomor 7 gitu ya. Cristiano Ronaldo kan? Ya, Cristiano Ronaldo kan bisa jadi tuh Pak, kan nomor 7 gitu. Ya dilihat aja mungkin presiden ke-7 siapa mungkin aja. Kita ini mah gas ini. Iya simbol. Politik adalah soal simbol kan. Iya, simbol aja, simbol. Iya. Pak Grut tapi nggak khawatir Pak. Siapa? Bapak ikut terseret karena vokal untuk membela Iya. Pak Tom atau Pak mungkin Ugro ini kok kayak nggak punya takut-takut loh, nggak wedi-wedi gitu loh Pak kata orang Loh, Jawa. kalau nyeret-nyeret saya tanya pasalnya apa dulu? ya kan itu kan bisa dibikin nanti sama dia. Siapa? Sama dia yang kriminalisasi. Iya, siapapun itu gitu loh Pak. Pasal kan bisa diada-adain kan. Ya sama dulu. Untung kita dulu nggak lahir zaman Jepang, zaman Belanda dulu kan. Ya, Iya itu juga kan? tukang Iya kan? bikin-bikin Dulu kan itu. ditembak langsung. Ya. Iya kan? Ya. Kalau takut-takut lagi nanti Indonesia balik lagi. Apa perlu dibikin apa? Pangko Kamtib, Panglima Komando Operasi Pemulihan Keamanan Ketertiban gitu seperti dulu. Supaya bisa mengatasi kalau ada kriminalisasi dan sebagainya ya kan. Dikepalai sama Pak Sudomo dulu. Ya. Ya seperti itu kan dari angkatan lautnya. Ya mungkin kalau diperlukan ya untuk pemulihan sih nggak ada masalah bagi saya. Biar nggak ada kriminalisasi. Iyalah masa rakyat dikriminalisasi emang dia nggak punya keluarga. Makanya itu dia. Nah, tadi itu kenapa saya tanya gitu karena Tatang cerita sama saya, Pak. Katanya Apalagi nih yang kita. karena Pak Tom itu katanya nggak ingin dijenguk oleh ya mungkin kerabat atau koleganya wabil khusus yang kemarin membantu di Timnas Amin. Kenapa? Ya supaya mereka nggak ikut terseret gitu. Itu benar nggak sih itu Pak? Iya. Cerita itu Pak. Ya beliau khawatir seperti itu wajar ya Pak Tom ya kan karena merasakan udahlah biar saya satu aja jadi korbannya. Beliau ini nasionalismenya cukup tinggi. Bayangin di luar negeri harusnya bekerja di luar negeri karena nikmat di sana tapi masih kembali ke Indonesia ya kan untuk ikut berjuang memerdekakan Indonesia seperti zaman dulu ya. Malah ditahan sama apa? Company bukan ini apa yang dulu bangsa Indonesia yang ikut Belanda gitu loh ya. Londo Ireng. Ya, Londo Ireng itu kan juga lebih berat. Ini kan harusnya kan Ya. ya kan? Coba Bung Hatta dulu kalau misalnya ditahan sama orang-orang yang membantu Belanda dulu kan wah ribut juga seperti itu. Iya. Tapi ke Pak Ugro juga gitu. Pak Ugro kan beberapa kali datang ke presiden itu Pak Tom juga menyampaikan udah nggak usah Pak kesini. Enggak. Kalau saya sih kalau mengkriminalisasi untungnya apa di sana saya kan. Kalau Pak Tom itu kan jangan sampai mungkin 2029 nanti masih ikut dukung gitu loh. Kira-kira kan gitu. Nah, jadi mengurangi gitu loh. Ya kan? Karena dianggap Pak Tom ini kekuatan yang cukup kuat ya, berpengaruh gitu ya Pak ya. Lah ya kan sering ikut perjalanan waktu Pak Jokowi jadi presiden. Iya. Kan ide-idenya Pak Jokowi tahu. Iya. Ya gitu loh. Jadi ya udah tahu sendiri kalau nggak ini diambil nanti wah bisa apa? Golnya bisa banyak nih gawang lawan gitu kira-kira kan gitu. Ya. Tapi kan presidennya sekarang udah Pak Prabowo tuh Pak. Maksudnya apakah? Ya Mas Prabowo mungkin ya masih jalan, tapi kan Mas Prabowo tidak mudah-mudahan tidak mau modelnya Pak Jokowi lagi lah. Ini kan model Pak Jokowi lagi yang dikhawatirkan kan semua dikriminalisasi demi tidak ada banyak pembicaraan tentang masalah ya presiden atau wakil presiden itulah. Tapi semua presiden wakil presiden itu bagus ya. Dulu Pak Habibie nggak ada yang ngomongin nggak ada masalah. Gus Dur juga guyon-guyon aja gitu nggak ada masalah juga. Bu Mega nggak ada masalah. Pak SBY juga nggak ada masalah. Ya kan? Apalagi Pak Harto, ya kan? Juga nggak ada masalah. Makmur, Bung Karno nggak ada masalah juga. Ya satu ini aja jadi masalah. Aduh, ya Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo.